Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kelas 2 IPS. Untuk materi baru hari ini saya membuat video, dan materi baru hari ini yaitu materi terakhir juga untuk kelas 2, yaitu tentang mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah suatu upaya untuk mengurangi resiko atau dampak bencana, baik fisik atau bangunan maupun manusia atau korban jiwa. Jadi untuk mengurangi korban jiwa. Nah, ada pengertian mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Nomor 21 Tahun 2008. Oke. Nah, yang menyatakan bahwa mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Itu adalah mitigasi bencana. Apa sih tujuannya adanya mitigasi bencana? Apa tujuannya? Pasti tujuan yang pertama itu adalah untuk mengurangi dampak atau korban jiwa. Ya, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk sebagai pedoman atau landasan dalam proses pembangunan. Jadi kalau kita tahu, kalau kita sebagai kepala daerah tahu di daerah kita itu rawan bencana, jadi kita bisa merencanakan pembangunan apa yang tepat untuk daerah tersebut. Jadi kalau rawan bencana nggak perlu terlalu dibangun terlalu mewah atau terlalu permanen. Nanti kalau terjadi bencana juga bakalan rusak. Terus itu adalah tujuan adanya mitigasi bencana. Terus tujuan yang ketiga adalah mempersiapkan manusia atau penduduk dalam menghadapi bencana. Tuh. Nah, apa saja ya? Sebelum kita bahas tentang mitigasinya, kita bahas dulu tentang bencananya. Apa sih itu bencana? Bencana itu adalah suatu peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia. Ya. Nah, itu namanya bencana. Bencana itu ada dua golongan. Ada bencana alam, yaitu bencana yang terjadi karena faktor alam. Contohnya adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua tadi itu adalah bencana sosial. Bencana sosial itu adalah bencana yang disebabkan karena ulah manusia. Contohnya apa? Contohnya ada kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Tuh, nah sekarang kita di Indonesia itu adalah termasuk negara yang sangat rawan bencana, apalagi bencana alam. Kenapa ke Indonesia rawan bencana alam? Yang pertama, faktor penyebab kenapa Indonesia kok rawan bencana alam. Yang pertama adalah kondisi geologis Indonesia yang terletak di antara 3 pertemuan lempeng, dan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 3 lempeng ini itu yang menyebabkan Indonesia rawan terjadi bencana gempa bumi, dan apabila terletak di pantai itu juga bisa beresiko terkena tsunami. Tuh. Faktor yang kedua, Indonesia dikelilingi oleh gunung api atau yang disebut dengan ring of fire, cincin api. Itu yang menyebabkan Indonesia rawan terjadi bencana gunung meletus. Itu Indonesia. Nah, itu faktor yang kedua tadi ya. Faktor yang ketiga, Indonesia itu terletak di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi kalau ada banjir atau es abadi mencair, nah Indonesia
kena banjir rob terlalu besar itu. Jadi peluang terkena banjir juga besar. Tuh. Nah, sekarang kita bahas yang mitigasi bencana. Apa saja yang dilakukan dalam mitigasi bencana? Nah, dalam mitigasi bencana ada 3 periode waktu ya. Ada pra bencana, yaitu sebelum terjadi bencana, ada saat terjadi bencana, ada setelah atau pasca bencana, setelah terjadi bencana. Kalau pra bencana, sebelum terjadi bencana, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah sosialisasi atau pengenalan tentang lingkungan yang rawan bencana, dan juga sosialisasi atau simulasi tentang cara-cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Itu yang pra. Yang kedua adalah yang saat terjadi bencana. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara menyelamatkan diri kita, jadi pada saat terjadi bencana kita bisa melakukan penyelamatan untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah setelah terjadi bencana. Jadi setelah terjadi bencana, apa saja yang dilakukan? Pertama yang dilakukan pencarian korban jiwa pastinya ya. Korban jiwa, pencarian korban, terus bantuan berupa logistik, terus pemulihan daerah yang sudah terkena bencana. Itu adalah mitigasi bencana. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai sekian. Nanti kita bahas lagi untuk yang per bencana mitigasinya itu bagaimana. Jadi materi untuk kelas 2 saat ini cukup sampai di sini, dan ingat untuk kelas 2 putra minggu depan ya, persiapkan diri kalian untuk praktek budaya. Oke, praktek budayanya nanti bisa sesuai tugas yang sudah saya kasihkan pada saat sekolah masuk ya. Tugas kalian itu apa? Persiapkan itu, minggu depan harus ditampilkan. Buat video ya, buat video 3 orang, minimal 3 orang ya, maksimal 4 orang. Jadi 3 sampai 4 orang ya. Berbaris, ingat berbarisnya ada jaraknya, berjarak paling enggak 1 meter jaraknya. Kalian silakan praktekkan salah satu budaya di Indonesia ya. Kamu praktekkan sambil di video. Setelah di video lengkap lalu dikirimkan ke nomor saya yang nanti akan saya sebarkan di classroom. Oke. Cukup sekian untuk kelas 2 putra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat siang.